Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah zul jalal wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwan, usikum nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada waktu dan tempat yang istimewa ini saya mengajak kepada kita semua yang hadir dan juga kepada diri saya sendiri, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan antara seseorang dengan yang lainnya kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bahagia dan beruntungnya orang yang termasuk dalam golongan manusia mukminin. Beruntungnya orang termasuk dalam golongan muttaqin, muhsinin dan mukhlisin. Mengapa? Karena kelak mereka akan mendapatkan tempat terindah, tempat termulia, tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, terdapat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat terkenal dan sering dikutip oleh para ustadz, oleh para mubaligh pada saat memberikan tausiah atau memberikan ceramah pernikahan maupun khutbah pernikahan. Dan nasihat tersebut sebenarnya ditujukan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari atau Abu Dzar Al-Ghifari. Namun khitab dan maknanya adalah untuk kaum muslimin seluruhnya di sepanjang zaman. Adapun nasihat tersebut terdiri dari 4 poin sebagaimana tersebut berikut ini. Yang pertama, ya Abu Dzar, jadidis safinah fa innal bahru amiq. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena laut itu sangat luas dan dalam. Yang kedua, wahudid zada kamila fa inna safara ba'id. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya sangat jauh. Yang ketiga, wahaffifil himlah fa innal aqabatu kaude. Ringankan beban bawaanmu karena lereng bukit itu sangat terjal dan sulit untuk dilalui. Yang terakhir, yang keempat, wa akhlisil amala fa innan naqada basir. Ikhlas beramal, ikhlaslah beramal karena Allah maha teliti atau maha melihat. Para jamaah rahimakumullah, nasihat Rasulullah ini disampaikan kepada sahabatnya sangat sinergi dan sangat syarat makna karena mengandung falsafah dalam menghadapi kehidupan di dunia yang fana ini. Pemaknaannya adalah tersirat dalam kiat siasan atau dalam peribahasa yang tinggi dan bersyair.
penafsiran para ulama terhadap hadis ini adalah bahwa perintah memperbaharui perahu atau kapal adalah nasihat agar kita menata kembali niat. Kenapa demikian? Karena niat merupakan pokok dalam setiap rencana dan perbuatan. Niat akan mempengaruhi, akan memberi corak dan warna dalam kehidupan. Maka diumpamakan apabila seseorang berencana akan berlayar mengarungi samudra atau lautan, atau setidak-tidaknya menyeberang lautan, maka pastikan dahulu kondisi bahtera atau kapal dan keadaan aman dan nyaman. Situasi dan kondisi lautan yang akan kita seberangi pun harus jelas keadaannya. Perhatikan lautan. Kalau sedang indah tentu menyenangkan. Bulan purnama berseri, bintang gemintang bergemerlapan, angin sepoi-sepoi basah, riak-riak gelombang menambah suasana indahnya lautan. Akan tetapi sebaliknya, bagaimana kondisi lautan kalau sedang terjadi badai? Suasana yang tadinya menyenangkan berubah menjadi mencekam dan menakutkan. Angin yang tadinya sepoi-sepoi berubah menjadi angin topan berhembus begitu kencang. Riak-riak gelombang yang tadinya sedap dipandang mata berubah menjadi badai mengguluh setinggi bukit. Halilintar saut bersahutan, petir pun saling sambar menyambar. Maka tentu apabila kita tidak mempersiapkan bahtera yang kuat atau kapal yang kuat, kita akan karam di tengah lautan. Itulah makna dari kalimat perbaharui kapal bahteramu, karena sungguhnya lautan itu adalah sangat dalam. Hadirin rahimakumullah, nasihat Rasulullah tersebut dan mengharungi bahtera rumah kehidupan di dunia ini. Yang pertama, intinya adalah niat. Niat itu merupakan pekerjaan hati. Dalam fikih ibadah disebut menjadi bagian dari rukun kolbi atau rukun hati. Ia tidak tampak akan tetapi tersembunyi dalam hati. Maka tidak mungkin orang lain mampu menyaksikannya kecuali Allah SWT dan dirinya sendiri. Sebagus apapun ibadah, seindah apapun pekerjaan, apabila tidak disertai dengan niat, maka akan menjadi sia-sia belaka. Tetapi perbuatan sekilas terlihat enteng, bahkan dianggap remeh, namun dilakukan dengan niat yang tertata dan ikhlas, maka akan menjadi makna yang baik. Banyak perbuatan yang tampak sebagai perbuatan duniawi berubah menjadi perbuatan ukhrawi lantaran niat yang bagus. Namun banyak pula perbuatan yang terlihat sebagai perbuatan ukhrawi bergeser menjadi perbuatan duniawi lantaran niat yang tidak baik atau niat yang buruk. Kaum muslimin rahimakumullah, nasihat Rasulullah yang kedua adalah mengingatkan kita tentang usaha untuk mempersiapkan perbekalan dengan perbekalan yang cukup. Karena perjalanan yang bakal kita tempuh sangat jauh dan sangat panjang. Perjalanan hidup kita bukan hanya di dunia saja, akan tetapi setidak-tidaknya ada 4 tahapan yang pasti kita lalui, yakni yang pertama tahapan alam rahim yang sudah kita lalui, yang kedua alam dunia yang kita sedang jalani saat ini, yang ketiga alam barzakh atau alam kubur,
Dan terakhir, terminal terakhir secara global, hidup kita adalah di alam akhirat. Tentu para jamaah sekalian, semakin jauh kita berjalan, semakin banyak pula bekal yang harus kita persiapkan. Perjalanan menuju terminal akhir di akhirat kelak penuh dengan perjuangan dan jerih payah. Sungguh sangat melebihi payahnya perjalanan di dunia ini. Oleh karena perjalanan menuju akhirat, maka bekalnya pun bukan kekayaan duniawi, akan tetapi bekalnya adalah amal kebaikan. Seluruh bekal kita di dunia ini, harta benda, gelar, jabatan, bahkan status sosial, semuanya akan kita tinggalkan. Di akhiratlah akan berlangsung hari perhitungan dan pembalasan atas segala perilaku kita selama di dunia ini. Bagi yang tak cukup bekal, mereka akan sangat menyesal, seperti diungkapkan dalam surat Al-Fajr ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Al-Fajr ayat 24 yang artinya manusia berkata, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh selama di dunia untuk hidupku sekarang ini. Itu kata-kata penyesalan dari orang yang kurang bekal dan menuju akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nasihat ketiga dari Rasulullah yaitu perintah untuk meringankan beban atau bawaan, karena perjalanan kita sangat terjal dan berlikunya lereng gunung yang kita lintasi. Perjalanan yang jauh dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Perjalanan yang tidak selamanya indah bertabur bunga dan keindahan. Akan tetapi terkadang bertabur onak dan duri. Dengan demikian menurut seseorang untuk mempertimbangkan barang-barang bawaan sangat dalam berpergian, kiranya ada barang bawaan yang tidak bermanfaat, bahkan mubazir, maka harus kita singkirkan, karena hanya akan menjadi beban yang tak akan berguna. Pilih dan pilahlah bekal yang bermanfaat dalam kehidupan ke depan yang akan kita capai. Pesan Rasulullah tersebut ini sangat filosofis dan sangat syarat dengan makna, serta merupakan kiasan dari anjuran Rasulullah agar tidak terlalu meninggalkan beban duniawi yang bakal menghambat perjalanan akhirat. Kita diharapkan oleh Rasulullah agar tidak terlalu terpukau dengan gemerlapnya kehidupan dunia, karena negeri akhiratnya akan kita lalui adalah tempat hisab dari segala yang kita miliki. Para jamaah rahimakumullah, lalu nasihat terakhir dari pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan kepada kita semua tentunya adalah ikhlas dalam segala amal. Oleh sebab itu, murnikanlah niat, ikhlaskanlah perbuatan, fokuskan hanya untuk tujuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhlas memang tidak menjadi rukun dari suatu ibadah, akan tetapi ikhlas menjadi ruh yang akan menentukan suatu amal, apakah memiliki nilai sisi Allah atau hanya sia-sia belaka. Tentu para jamaah sekalian, semoga semua amal perbuatan kita kerjakan akan bernilai sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan amal yang akan kita rasakan manfaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Muslimina wal muslimat
min kulli dzambin fastaghfirna wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihamdillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'u yastajib lakum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.